Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim. Aduh, belum minum udah mabuk. Ini adalah hal yang ingin gue ceritakan dari beberapa tahun terakhir. Ini adalah terkait perubahan. Hal esensial yang seharusnya terjadi di sini. Tapi guys, ngobrol people, buat kalian yang lagi cari lowongan pekerjaan, link di deskripsi, semoga bisa membantu ya. Semangat, semangat! Masih di Bisa Yuk Ngobrol Yuk bersama Yayu. Gue pernah nolongin kiosk owner dari kesurupan Jin Tamiya. Ya, Jin Tamiya. Sebut apalagi kita nih insan berakhlak, Bu. Berakhlak. Wah, oke lu akhlak. Hai, selamat datang di Aktif. Hari ini gue akan sedikit bercerita tentang HUT dan lain sebagainya, karena ada beberapa hal yang wajib banget untuk dievaluasi. Ada beberapa hal yang menurut gue tuh kayak nggak sinkron gitu, nggak ada esensinya. Yang pertama adalah terkait fokusnya itu kemana, esensinya kemana gitu. Seharusnya kan lomba-lombanya itu fokusnya itu ke peserta atau ke karyawan. Jadi harus mulainya tuh dari mereka gitu. Apa sebenarnya yang mereka mau untuk kita fasilitasi gitu, untuk seru-seruan lah istilahnya. Gue mulai konsepnya tuh dari sana. Mulainya dari kebutuhan si peserta. Mereka tuh mau seru-seruan kayak gimana gitu. Kita create, kita fasilitasi, dan yaudah kebentuklah acara itu harusnya, kalau menurut gue pribadi. Kecuali kalau memang fokusnya bukan ke sana ya. Terus akhirnya gue berpikir, apalagi kan ini pandemi, jadi gue mikir gimana caranya sesuatu yang bisa melibatkan mereka ikut terlibat, menjadi bagian dari kegiatan ini, benar-benar merasa difasilitasi gitu. Jadi perlombaan ini tuh bukan sesuatu yang oke, lo harus ngikut ini, wajib bikin, submit, ikutin gitu. Nggak kayak gitu. Gue pengennya apa yang mereka mau kita create, dan mereka terfasilitasi dengan itu, karena kayak ya ajang mereka untuk seru-seruan gitu, ajang mereka untuk rilis emosi, untuk rilis apapun selama 1 tahun kerja, dan itu harus terfasilitasi. Gue mikirnya dari sana awalnya. Maka terbentuklah konsep dengan kita harus nyediain template. Halo guys, sore ini kita mau syuting sama Bapak Dirut mengenai ulang tahun WG sama Firda, sama Budia. Gimana ya muterinnya ya? Muterinnya dipencet 3 kali. Yes. Firda, Semangat panggil orang. Tertanam dalam jiwa, satu jika gedung selalu. Mari bersatu untuk jika gedung selalu. Kita nyedia template, kita sediakan referensi juga, jadi mereka benar-benar ketika mereka datang gitu, masuk ke aplikasi sosial media apapun yang mereka mau, yang mereka biasa gunakan, entah itu TikTok, entah itu Instagram, entah itu YouTube gitu ya. Ya udah, tinggal masuk ke akun kita, tinggal klik video yang mau dibikin, duetkan, upload, udah sesimpel itu gitu, sesimpel itu. Dan mereka nggak lagi terbebani dengan aduh konsepnya apa ya. Konsep di sini lebih ke jenis konten ya, jenis konten, kontennya apa ya, terus atau aduh gue nggak bisa ngedit nih dan sebagainya. Lu nggak perlu mikirin hal-hal kayak gitu di tengah situasi kondisi kayak gini gitu. Cukup datang ke sana, lu seru-seruan dengan yang ada, lu rekam, upload, udah.
Udah nyala. Oke Widirian, kita menjalankan ke penataan kita sekarang dalam ulang tahun di gedung yang ke-11. Yang ke-11. Yang ke-13. Kemarin kita sediain 3+1 sih, gue bilang 3+1 karena yang utama itu 3, ada nyanyi, ada podcast, ada dance, sama ada bebas. Di nyanyi kita khususkan untuk teman-teman yang memang suka teriak-teriak gitu, artinya mereka akan merasa plong ketika mereka mengucapkan sesuatu gitu, teriak-teriak. Masih ada satu lagi talent kita yang pastinya seru. Oke. Ini talentnya. Oke. Saksikan besok. Semuanya harus nonton. Ya, semuanya harus duet. Semuanya deh. Di tes hari kedua, jadi agenda hari ini masih ngelanjutin agenda kemarin. Ada take untuk duet, terus nanti ada take juga untuk dance dan podcast. Terus yang kedua yang kita sediain adalah podcast. Jadi untuk teman-teman yang mungkin nggak terlalu pede banget gitu dengan bersuara, ya lu ngobrol, kita sediain tempat untuk ngobrol apa aja dari tema-tema yang kita sediain. Kalau misalnya ternyata podcast juga mereka agak susah nyanyi, susah ngobrol gitu, ya udah gerakan tubuh lo, dance, terserah, kita referensi udah ada tapi bisa custom juga dan sebagainya. Tapi kalau misalnya dari 3 hal ini katakanlah, tapi kan 3-3-nya itu gue nggak bisa nyanyi, misal gue nggak bisa ngobrol juga gitu, dan gue juga nggak mau masuk dalam kamera. Lo bisa bebas pilih yang keempat, itu vlog. Lo bisa pakai voice over dan sebagainya, cerita keseharian lo kerja, itu bisa banget. Jadi sebenarnya yang 3+1 itu memungkinkan untuk setiap jenis orang gitu yang ada di sini untuk rilis, untuk ikut berpartisipasi, untuk menjadi bagian dari si acara ini, untuk bisa terlibat gitu. Makanya, tapi sebenarnya dengan kayak gitu PR-nya adalah di kita gitu. Jadi kita harus bikin template dari masing-masing lomba, kita harus bikin bikin contoh, bikin sampel dari masing-masing lomba juga, dan itu akan menguras waktu juga karena kan harus cari orang, harus take video, harus editing, harus upload, harus bla bla dan sebagainya. Ayo. Sambalnya satu aja ya sama Pak Nariman. Siapa? Oh, yang gue nya nggak. Oh ya udah. Oke, ini kita mau take untuk sampel, untuk referensi yang. Yuk bisa yuk ngobrol yuk. Ada. Halo guys, ayo bisa yuk kita ngobrol podcast bersama Bu Yayu, bagian Danlat ya Bu Yayu. CM. Ya. Yuk. Oke, jadi kita akan coba take latihan sekali lagi. Siap ya? Siap. Tapi gue bersyukur banget sih pada akhirnya karena sejauh sampai 1 minggu terakhir yang gue sediain itu yang video yang masuk, yang tersubmit, karena mereka setelah yang posting kan harus submit juga untuk data resminya, itu lebih dari 50 video yang tersubmit, dan yang itu sejauh yang gue tahu sih ini paling tinggi ya, yang berdasarkan jumlah video yang masuk gitu dari beberapa lomba seni yang sebelumnya. Tapi di luar dari itu ada beberapa hal yang menjadi catatan gue dari yang kemarin, dan mungkin ini buat catatan juga untuk teman-teman untuk quote berikutnya, karena gue udah komitmen sih untuk tahun sekarang sampai tahun berikutnya gue akan menolak semua keterlibatan untuk kegiatan ekstra gitu di kantor, kegiatan ekstrakurikuler. Karena tahun ini gue punya target untuk ngebesarin bisnis gue, Sotaste. Jadi fokus kedepannya itu hanya di pekerjaan sama
bisnis Sotaste. Ya karena kan waktu terus berjalan, gue juga harus bertumbuh gitu. Dan gue nggak mau waktu gue banyak terbuang untuk sesuatu yang memang nggak worth it gitu untuk gue. Oh ya, ada beberapa hal yang jadi evaluasi kemarin karena waktu kemarin itu mepet banget. Jadi harusnya kan mulainya tuh dari keterlibatan orang tuh di awal. Lo mau ikut kayak gimana sih, apa yang lo mau dari perlombaan seni katakanlah di periode sekarang atau di seremonial tahun sekarang gitu. Itu kemarin nggak ada, jadi kita benar-benar nyari konsepnya itu dari searching dan sebagainya karena waktu nggak ada. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang kemarin gue jadiin evaluasi itu adalah sosialisasi, karena kemarin waktunya kan sebenarnya 1 minggu tuh untuk sosialisasi, cuma karena kemundur jadwal edit, posting dan lain sebagainya, akhirnya hanya 2 hari atau berapa gitu, ujung-ujungnya hanya di blast aja gitu, di blast. Sementara harusnya kan ada kayak ya ada meeting khusus lah, technical meeting untuk seni ini, dan kemarin nggak ada. Itu sih sebenarnya PR-nya. Jadi sebagus apapun konsep, kalau misalnya sosialisasi publikasi itu nggak bagus, ya mereka nggak bakalan dapat gitu, maksudnya inti dari yang gue maksud. Oke, thank you udah tonton, sampai ketemu di aktif berikutnya. Bye bye. Oh ya, satu lagi lupa gue. Satu lagi buat kalian yang lagi nyari-nyari lowongan pekerjaan, ini perlu banget untuk kalian ketahui. Kalian coba cek di deskripsi, gua kasih link download satu aplikasi portal lowongan pekerjaan namanya Kita Lulus. Jadi kalian coba aja klik itu, download dulu, coba-coba, karena di sana selain fitur pekerjaan, lowongan pekerjaan yang banyak, kalian juga bisa dapat dapat komunitas, sama ada kelas-kelas skill online juga, dan ini sudah terverifikasi gitu, jadi nggak ada kayak lowongan bodong. Ini juga udah dan terverifikasi sama Kominfo juga, jadi aman. Cek ya buat kalian yang lagi cari pekerjaan akhir-akhir ini, siapa tahu bisa membantu. Thank you. Sama yang mau pesen Sotaste, tinggal datang ke Tokopedia atau Shopee, cari Sotaste atau link di bawah gue taruh juga. Dukung pertumbuhan ekonomi lokal dengan memberi produk Indonesia.